dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Pertanyaan sederhana sebagai kaum muda, apakah Anda sungguh-sungguh menyadari dan memberikan hidup Anda bagi Tuhan atau tidak? Dalam hidup sehari-hari sebagai kaum muda, tentu Anda menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali godaan yang harus Anda hadapi. Sebagai kaum muda, Anda bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang menjadi patokan. Berapa followers di Instagram Anda? Minimal 1 juta lah ya. Berapa followers di TikTok? Dan yang terkenal biasa yang banyak viewersnya itu kalau cewek yang goyang-goyang. Tapi kalau hal-hal rohani, sedikit sekali viewersnya. Itu menunjukkan apa? Memang orang lebih tergoda dengan hal-hal yang kelihatan nikmat. Tetapi hal-hal yang rohani seringkali ditinggalkan. Belum lagi dalam kehidupan sehari-hari, Anda seringkali merasa bahwa Anda yang memiliki kemampuan pas-pasan merasa rendah diri. Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan Anda pasti dengan kelebihan dan kekurangan. Sehingga Anda dihadapkan pada hidup sebagai orang yang benar atau pura-pura. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kamu hidup berpura-pura dan kepalsuan, circle-mu itu akan semakin besar. Tetapi kalau kamu hidup sebagai orang benar, maka circle-mu itu akan semakin kecil. Karena orang hidup dalam kepura-puraan sekarang. Lihat aja lah Instagram itu. Kalau buat story, biasanya pakai filter. Apalagi yang cewek-cewek, pasti itu. 90% lah, di sini enggak salah ya. Itu menunjukkan apa? Orang lebih suka berpura-pura. Kalau kamu melakukan hal yang benar, kamu akan dikucilkan dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau kamu berpura-pura, temanmu akan banyak. Karena lebih banyak orang yang berpura-pura. Story, uploadan foto, semuanya menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Apa tasnya, apa style yang dipakai, macam-macam. Jarang sekali orang menunjukkan hal-hal yang sederhana. Dan itulah yang dibenarkan. Padahal itu yang biasa belum tentu benar. Oleh sebab itu, sebagai kaum muda, Anda dihadapkan pada pilihan menjadi orang yang benar atau berpura-pura. Yesus mengatakan bahwa orang bisa banyak meninggal atau berkorban bagi orang baik. Tetapi bagi orang benar, sangat sulit bagi orang lain untuk berkorban. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh menjadi orang benar, bukan imitasi. Maka kelahiran Yesus seharusnya membawa sukacita bagi Anda. Anda harus sadar bahwa Anda itu sungguh-sungguh dicintai. Saya kasih rahasia ya kepada Anda yang sekarang ini masih jomblo. Yang tidak jomblo nanti bisa masuk peraturan suster. Jadi kalau Anda saat ini jomblo, yang cewek atau yang cowok, jangan bersedih hati. Ketika pertama kali Anda menembak cewek, atau cowok nembak cewek, atau cewek nembak cowok, Anda ditolak, jangan bersedih. Harusnya Anda mengatakan, kamu rugi tidak menerima saya. Karena kamu itu mahal. Kamu itu anak Yesus, anak Raja. Kedua kali kamu nembak cewek atau cowok, kamu ditolak, semakin bersukacitalah. Karena kamu semakin mahal. Dan katakan kepada cewek itu, kamu rugi. Karena saya ini anak raja dari segala raja. Ketika kali kamu nembak cewek atau cowok ditolak, ya sadar diri dong. Kaum muda yang terkasih, dalam hidup sehari-hari begitulah hidup kita. Kita seringkali melupakan Tuhan dalam hidup kita. Padahal apakah Anda tahu bahwa Yesus itu adalah orang muda loh? Dia pertama kali muncul itu umur 30 tahun. Itu batas terakhir orang muda. Dia memberikan segala hidupnya 3 tahun aja sudah menggemparkan dunia. Orang muda yang 3 tahun aja. Dia memberikan hidupnya bagi orang lain. Pertama yang paling penting adalah menghormati orang tua. Lihat bagaimana Yesus, dia sungguh-sungguh mencintai orang tuanya. Walaupun dalam ini tidak banyak kita baca tentang Yesus yang mencintai orang tua. Tapi bisa kita katakan, dia mempersembahkan hidupnya karena orang tua. Tidak mungkin Yesus seperti itu kalau bukan karena didikan Santo Yosef dan Bunda Maria. Maka dikatakan, apa yang kamu tanam sekarang, itulah akan kamu tuai. Kalau kamu tanam mangga, tidak mungkin buahnya durian.
Kalau kamu tanam yang baik, pasti akan yang baik yang kamu peroleh. Lihat juga bagaimana dia memperhatikan orang-orang miskin, janda, bahkan membangkitkan orang mati karena dia sudah belajar menjadi orang muda yang sungguh-sungguh peduli kepada orang lain. Maka sebagai kaum muda, hal sederhana yang boleh Anda lakukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan adalah berdoa. Anda bisa lakukan dimanapun berdoa itu. Dimanapun bisa. Anggaplah Tuhan itu sebagai Bapa Anda, saudara Anda dan sahabat Anda. Dengan demikian Anda berlutut di hadapan Tuhan dan memohon apa yang saat ini Anda harapkan. Alkisah ada seorang anak kecil, namanya bukan Yola lagi ya. Kita buat namanya Putra lah. Bukan yang di paroki. Kemudian anak itu bertanya kepada bapaknya, "Ayah, kenapa kamu selalu berdoa setiap hari? Padahal keadaan ekonomi kita begitu-begitu saja." Kemudian ayahnya mengatakan, "Nak, berdoa itu bukan hanya tentang Tuhan yang memberi kepada kita, tetapi Tuhan yang mengambil apa yang ada dalam diri kita. Setiap kali saya berdoa, Tuhan mengambil kerisauan hati saya, kegelisahan saya, ketakutan saya, semua diambil. Dengan kata lain, berdoa itu bukan pertama-tama Tuhan yang memberi, tapi Tuhan yang mengambil apa yang tidak berguna dalam hidup kita. Itulah doa dalam hidup kita. Maka sebagai kaum muda, Yesus menjadi inspirasi kita. 3 tahun dia sudah menggemparkan dunia. Dan Anda menjadi pengikut Yesus yang adalah kaum muda. Maka sebagai kaum muda, apa yang sudah Anda lakukan bagi orang tua Anda, bagi sesama, dan bagi gereja? Anda bukan hari ini, bukan masa depan, Anda lah hari ini, gereja. Anda diajak untuk membantu orang-orang yang di gereja yang tentu tidak semuanya mengerti tentang media sosial. Maka sebagai kaum muda, Anda sungguh-sungguh diharapkan menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Paus Fransiskus pernah mengatakan ketika Hari Orang Muda Sedunia, dia mengatakan, "Keluarlah, jangan takut, gemparkanlah dunia," kata Paus Fransiskus. Karena anak muda yang sekarang memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. Anda gampang galau. Ketika story atau uploadan foto Anda tidak di-like, Anda bersedih hati. Minimal di-like lah 1 juta orang lah biasanya, komentarnya 5.000 lah. Ketika Anda menghadapi kesulitan, seolah-olah Tuhan jauh. Yang lebih sering terjadi adalah ketika Anda sekolah, kuliah. Kemudian lulus, upload foto dengan pacarnya. "Terima kasih, Beb, sudah menemani sejak awal." Besoknya putus, sakit hati. Padahal orang tuanya yang berjuang setiap hari, bahkan mungkin mengutang, tidak di-upload di situ. Tidak diucapkan terima kasih. Itulah kaum muda sekarang. Tapi sini tidak katanya. Sini katanya baik-baik anak mudanya katanya. Ini aja udah 2 juta orang lah di sini. Saking banyak anak muda. Maka dari itu kaum muda yang terkasih, sadarlah bahwa Anda itu berharga di hadapan Tuhan. Dan Anda diharapkan menjadi orang-orang yang menghargai orang tua, berguna bagi gereja dan sesama. Tidak ada seorang anak yang berhasil tanpa orang tua, terutama restu orang tua. Maka dari itu, sebagai kaum muda, percaya dirilah. Ketika Anda menghadapi kesulitan, berdoalah kepada Tuhan dan percaya diri, karena di kemudian hari pasti ada terang yang akan menyinari Anda. Karena Yesus itu adalah terang bagi kita. Tuhan memberkati.